Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di pembelajaran fisika kelas 11. Alhamdulillah kita sudah memasuki materi selanjutnya, yaitu di bab 3 kita akan membahas mengenai fluida. Apa itu fluida? Kita simak bersama ya. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Zat yang dapat mengalir ini bukan hanya air, tetapi juga gas. Contohnya seperti angin. Nah, jadi ketika ibu tanya contoh dari fluida, itu tidak hanya air ya, tapi zat-zat yang dapat mengalir, termasuk gas atau angin. Untuk mempelajari fluida ini ada 2 syarat penting yang wajib kalian kuasai, yaitu massa jenis atau istilah lainnya adalah rapat massa. Ada juga yang menyebutnya sebagai densitas atau juga kerapatan gitu ya. Banyak sekali istilah yang digunakan untuk menyatakan massa jenis suatu benda. Dan kedua adalah tekanan. Kita bahas yang pertama dulu tentang massa jenis. Nah, massa jenis ini kalau ibu tidak salah ya, sudah pernah kalian pelajari waktu di sanawiyah juga, atau di kelas 10 juga sebetulnya sudah pernah mempelajari apa itu massa jenis. Massa jenis adalah karakteristik partikel, jumlah partikel, kerapatan partikel yang dimiliki oleh setiap benda. Nah, setiap zat, setiap benda memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Gimana caranya untuk memperoleh nilai massa jenis suatu benda? Nah, caranya itu dengan rumus ini nih, Rho, ini bacanya Rho ya, bukan P tapi Rho. Rho sama dengan massa dibagi volume. Untuk mempermudah menghafal, boleh nih sedikit dimodif bentuk rumusnya. Ini kayak apa nih, kayak lope-lope gitu ya, eceng-eceng gitu, dikasih garis tengah. Itu maksudnya massa per volume. Ini adalah rumus massa jenis. Oke, kalau kayak gitu gimana dong satuannya? Massa satuannya kilogram ya, satuan SI-nya. Kalau volume M⁻3. Nah, ini berarti adalah satuan dari massa jenis alias rapat massa. Udah pada tahu ya? Oke, yang kedua, tekanan. Tekanan itu adalah gaya yang bekerja pada satuan luas. Tekanan simbolnya P dari kata pressure. F gaya dibagi luas penampang ya. Satuannya apa nih? F satuannya Newton, A satuannya M⁻2. Nah, ini adalah satuan dari tekanan. Pokoknya kalau kalian bisa dua besaran ini, rapat massa, massa jenis dan tekanan, insya Allah kedepannya kalian bakal menemukan besaran-besaran ini dan gak akan ribet lagi gitu ya kalau udah bisa. Selanjutnya di fluida itu ada 9 konsep yang harus dikuasai ya. Ini inti dari fluida. Kita akan membahas yang pertama tentang hidrostatis, kemudian Pascal, Archimedes, tegangan permukaan, kapilaritas, viskositas, kontinuitas, Bernoulli, dan Torricelli. Istilahnya asing-asing kan? Ada yang asing, ada yang enggak ya. Kita bahas satu persatu. Tapi untuk sekarang kita bahas singkat aja. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail lagi plus contoh soalnya. Sekarang mungkin kita akan ke konsepnya dulu aja ya. Nah, yang pertama itu ada hidrostatis. Hidro, apa artinya hidro? Hidro adalah air ya. Kalau statis, diam. Maksudnya apa nih? Ini membahas tentang air yang diam. Contohnya itu air dalam wadah, dalam bejana, air dalam danau gitu ya, air di sumur. Nah, hidrostatis ini punya hukum, namanya hukum hidrostatis. Nah, bunyinya ini: tekanan hidrostatis pada sembarang titik yang terletak pada satu bidang datar di dalam satu jenis fluida besarnya sama. Ayo loh, gimana ini? Maksudnya gini ya. Di sini ibu menyajikan suatu gambar, ada tabung bejana berhubungan gitu ya. Bentuk permukaannya beda-beda. Ini ada yang tipe A,
tipe B, tipe C, tipe D. Beda-beda kan ya. Nah, tapi kalau kalian meninjau satu titik nih di kedalaman yang sama, satu titik di kedalaman yang sama ya di sini, ini pasti akan memiliki tekanan yang sama besar gitu. Titik A dengan titik B punya titik yang sama besar, B dengan C juga sama besar, C dengan D sama besar ya. Di titik manapun yang penting dia memiliki kedalaman yang sama, mau bentuknya segitiga, mau bentuknya bulat, mau misalkan lonjong sebelah misalnya atau miring. Nah, tetap pokoknya di kedalaman yang sama memiliki besar tekanan yang sama gitu. Untuk mencari tekanan pada air, kan kalau yang tekanan sebelumnya mah tekanan pada benda ya, F per A teh ya, geuning F per A tuh gaya dibagi luas penampang. Itu mah tekanan pada benda. Nah, kalau tekanan pada air rumusnya adalah ini. P sama dengan rho GH. Rho itu adalah massa jenis, G gravitasi, H kedalaman gitu. Oke, seperti yang Ibu sampaikan di awal, kita akan membahas teorinya dulu ya. Nanti rumus-rumusnya akan Ibu bahas secara detail lagi di pertemuan selanjutnya sekaligus dengan contoh soalnya. Tekanan hidrostatis yang tadi ya, P sama dengan rho GH. Kemudian kalau kita perhatikan di alam sekitar kita, tekanan itu tidak hanya oleh air. Kalau ini nih, kayak ini nih ya, ini ada gambar. Kemudian ada air, ada ikan di dalam air. Si ikan ini punya tekanan dari mana aja? Apakah dari air aja? Air kan menekan ke bawah ya. Nah, dari air aja atau ada tekanan yang lain? Pasti ada ya, yaitu tekanan dari udara gitu. Nah, maksud tekanan mutlak itu adalah tekanan total yang diterima oleh suatu benda. Ya, berarti kalau ikan ini tekanannya tekanan udara ditambah dengan tekanan air. Gabungannya disebut dengan tekanan mutlak gitu. Nih ya, PM tekanan mutlak sama dengan tekanan di atmosfer. Tekanan atmosfer itu adalah 1 atmosfer sama dengan 1 kali 10 pangkat 5 atau 100.000 Pascal ditambah dengan tekanan hidrostatisnya. Kalau kalian di darat ya sekarang gitu, di kalian di atas bumi merasa tertekan tidak? Sebetulnya ada tekanan ya. Nah, tekanannya itu yaitu tekanan dari udara, besarnya 1 atmosfer gitu. Kalau kalian ingin merasakan tidak ada tekanan, kalian pindah aja ke bulan. Nah, bakal hararampang gitunya ke sana teh. Itu kalau di bulan. Kalau di bumi itu pasti ada tekanan, setiap benda, setiap orang itu memiliki tekanan walaupun dia di darat, yaitu sebesar 1 atmosfer. Terus kalau kalian menyelam, tekanannya bakal bertambah lagi, yaitu tekanan dari air yang ada di atas kalian ya, itu tekanan rho GH yang tadi. Nah, gabungannya kalau kalian menyelam berarti tekanannya dari udara plus dari air, disebut tekanan mutlak gitu, paham ya? Konsep yang kedua yaitu mengenai Pascal. Ini juga pernah ya kalian dengar istilah Pascal. Pascal itu membahas tentang tekanan, sama ya, tekanan di dalam zat cair, cuman syaratnya zat cairnya harus tertutup. Kayak dongkrak mobil ini nih, gambar di sini. Ini ada mobil ini bisa terangkat ke atas, tapi dengan teknik dorongan dari fluida gitu ya, bukan sama orang diangkat ke atas, tapi dengan ditekan sebelah sini nih, yang pipa satunya ditekan, nanti akan memberikan tekanan ke mobil dan akhirnya terangkat. Gimana bunyi hukum Pascal? Ini kita baca bareng ya. Apabila tekanan diberikan pada fluida yang memenuhi sebuah ruangan tertutup, nih kuncinya ruangan tertutup, tekanan tersebut akan diteruskan oleh fluida tersebut ke segala arah dengan besar yang sama tanpa mengalami pengurangan. Jadi fluida yang ada di F pertama ini nih ya, akan diteruskan tekanannya sama besar ke mobil tadi gitu. Atau contoh lainnya adalah alat suntik gitu. Kan ujungnya ditekan, yang satunya lagi memancarkan air ya. Pancaran air yang keluar dari suntikan itu sama dengan tekanan yang kita berikan. Itu adalah hukum Pascal. Untuk rumusnya mah nanti aja ya, kita bahasnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada apa lagi nih? Archimedes. Archimedes itu membahas tentang gaya apung.
setiap benda yang tercelup ke dalam zat cair pasti memiliki gaya angkat ke atas. Kalian kalau ditimbang nih ya di darat sama di air, pasti nilai angka yang keluarnya lebih ringan di mana? Di darat apa di air? Di air ya. Kenapa di air? Karena ternyata di air itu ada gaya angkat ke atas. Kalian berenang di air kan seolah-olah kayak ada yang neken ke atas gitu ya, kalian bisa ngambang lah istilah nama gitu. Nah, karena ada gaya angkat ke atas itu diteliti oleh seorang ilmuwan namanya Archimedes. Tuh katanya kayak gini, jika sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu fluida, maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, maksudnya gini nih ya, kalau kalian masuk ke dalam air, ada kan air yang dipindahkan, ada kan air yang naik. Nah, massa atau berat air yang naik itu nanti bakal sama dengan gaya berat yang kalian terima. Kalian memindahkan 1 Newton air, oh berarti kalian juga akan memperoleh gaya angkatnya 1 Newton gitu. Ya, nanti dari sana turunannya akan mengenal istilah benda yang mengapung, melayang, tenggelam. Oke, next. Konsep keempat ada tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini dimiliki oleh fluida. Maksudnya kayak gini nih. Kalian pernah lihat fenomena ada semut atau nyamuk yang bisa hinggap di atas air yang tenang gitu. Pernah misalkan habis hujan, terus di lapangan ada airnya menggenang gitu nya. Terus ada nyamuk hinggap entep cek orang begitunya. Nah, si kakinya teh nggak basah. Dia tuh bisa berdiri di atas air. Nah, itu dikarenakan si air tersebut memiliki tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini dihasilkan karena adanya gaya kohesi antar air. Kelahnya orang bahas kohesi naon, kayak ada istilah lainnya adhesi. Kayak untuk sementara kalian harus paham bahwa setiap fluida itu memiliki tegangan permukaan. Tegangan permukaan ini bisa hilang, bisa hancur dengan beberapa perlakuan. Yang pertama, kalau gayanya terlalu besar. Yang kedua, kalau dikocek, diaduk gitu ya. Kemudian kalau suhunya dinaikkan gitu. Fenomena lainnya adalah kalau kalian mau nyuci baju, suka pakai deterjen ya. Nah, apa fungsi deterjen? Deterjen itu fungsinya untuk menaikkan suhu. Kalau udah naik suhunya, nanti air yang mengalir pada kain tersebut akan pecah tegangan permukaannya sehingga mudah diserap oleh kain. Paham nggak? Paham tuh ya. Jadi atau kiwatunya kalian kalau mau ninyuh kopi pakai air panas, air dingin enaknya air panas kan ya. Nah, kenapa harus pakai air panas? Karena ternyata air panas itu akan menghancurkan tegangan permukaan. Kalau tegangan permukaan air sudah hancur, maka dia akan mudah larut gitu, akan mudah bersatu dengan yang lain. Nah, makanya kalau kalian mau ninyuh kopi gitunya, mau nyeduh kopi pakai air panas biar tegangan permukaan airnya cepat hilang dan kopi yang kalian seduh itu cepat larut di dalam air. Kalau pakai air dingin itu lama gitu ya, atau tidak sempurna larutnya gitu. Itu mengenai tegangan permukaan. Selanjutnya ada kapilaritas. Kapilaritas itu adalah gejala atau peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit. Contohnya teh dulu mah geuning ya, aya geuning kompor sumbu, kompor minyak tanah. Nah, si minyak tanah kan di bawah, tapi dia bisa ke atas, bisa menyalakan api yang di atas. Nah, karena si minyak tanah tersebut meresap melalui pipa-pipa atau celah-celah sempit pada sumbu. Meresapnya air pada pipa kecil atau sumbu itu disebut dengan gejala kapilaritas. Ya. Contohnya lain ada sistem darah kita dari vena bisa naik ke atas, itu juga sama pakai kapilaritas. Kemudian dinding rumah katanya ya, kalau hujan besar ngerembes karena kalau ke atas itu juga sama. Banyak lah ya kapilaritas itu. Pokoknya yang ngerembes itu namanya kapilaritas. Kemudian ada viskositas. Kalau viskositas itu adalah ukuran kekentalan suatu fluida. Kan
cairan teh banyaknya, bukan hanya air minum saja, air mineral saja, tapi juga ada kayak kecap, ada kayak apa, kayak cat, terus susu dan lain-lain. Nah kan setiap fluida, setiap cairan yang tadi disebutkan punya tingkat kekentalan masing-masing. Nah itu bisa diukur seberapa besar tingkat kekentalannya, yaitu dengan hukum dengan teori viskositas. Selanjutnya ada kontinuitas. Kalau kontinuitas itu membahas tentang debit atau apa ya, ini deh lebih tepatnya ke tekanan aliran zat cair pada pipa yang berbeda. Maksudnya tuh ada pipa besar, ada pipa kecil. Gini malah kontinuitas mah ya fenomena nate. Mun kalian nyebor tanaman pakai selang, terus selangnya kalian teh pencet geuning ujungnya. Nah, kalau kalian persempit, perkecil si lubangnya, maka kecepatan airnya akan sangat cepat gitu ya. Nah, maksudnya teh gini, debit itu jumlah air yang ada di pipa yang besar dan pipa yang kecil itu akan sama gitu. Kalau yang awal mas sebelum kalian tekan si airnya kan ngocorna teh lalaunan gitu ya, tapi dalam 1 menit misalkan menghasilkan 1 liter, 1 menit 1 liter, tapi lalaunan gitu. Terus kalian teh dipersempit ujungnya, dipencet, air yang menyembur keluar kan tarik gitu ya, cepat, tapi tetap 1 menit misalkan tetap 1 liter gitu. Nah debit di setiap waktunya itu bakal sama, tapi kecepatannya bakal berbeda. Semakin sempit bolongnya gitunya, lubangnya, maka semakin cepat, semakin lebar maka semakin lambat. Nah itu kontinuitas kayak gitulah ya. Pokoknya mah fenomena mah namun sederhana mah jika nyebor tanaman kalian mencet selang nyembur gitu si cairan teh gitulah, itu kontinuitas. Terus ada Bernoulli. Nah kalau Bernoulli ini sangat banyak aplikasinya pada pesawat, pada mobil balap, terus pada sayap burung gitu ya. Ini berhubungan dengan aerodinamis nantinya. Tapi pada intinya Bernoulli ini membahas tentang pada pada fluida yang cepat maka terdapat tekanan yang rendah, atau bisa dibalik, pada kecepatan fluida yang rendah terdapat tekanan yang besar. Jadi antara kecepatan dengan tekanan itu berbanding terbalik. Kalau kecepatan fluidanya besar maka tekanan rendah, tapi kalau kecepatannya gimana besar tekanan rendah. Pokoknya kebalik aja ya antara tekanan dengan kecepatan si fluida. Itu Bernoulli. Yang terakhir membahas tentang Torricelli. Torricelli ini membahas tentang tangki yang bocor. Kalian bakal ngitung berapakah jangkauan air yang keluar gitu ya, berapa jangkauan airnya, berapa kecepatannya gitu. Itu aja Torricelli. Pokoknya ngebahas tentang fluida yang keluar dari tangki, suatu kebocoran gitu, ngebahas yang bocor, memprediksi tekanan air yang mancer keluar gitu ya. Nah itu Torricelli, nantilah kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi pada intinya di fluida ini tadi ada 9 konsep yang bakal kita bahas ya, dan semuanya ini harus kalian kuasai, plus rumusnya, plus satuannya, plus contoh soalnya, dan plus fenomenanya gitu ya. Oke, gitu aja. Untuk lebih lanjutnya nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Kalian boleh baca-baca dulu ya, boleh cari-cari dulu ke 9 konsep ini. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan keburu dan mudah-mudahan kalian paham dan lebih tertarik ya untuk lebih mengkaji lebih dalam. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan kalian bisa kembali bertemu nih di pembelajaran fisika minggu depan dan sudah mempersiapkan tadi bacaan kalian ya. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.